Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal salisuhaya. Betul. Sampai mana ini? Wasalisuha. Wasania. Wasalisuha. Wasalisuha akmaluha. Adapun yang ketiga, ketemu nggak ini semuanya? Berapa baris ini? Belas baris dari bawah, halaman 47. Dari bawah hitungnya, jangan dari atas. Wasalisuha. Wasaniha. Baris berapa jadi? Wasaniha. Berapa baris, Pak? 4 baris. Ada yang tadi. Baik. Wasaniha awsatuha. Dan adapun yang kedua dari 3 tata cara sholat gerhana, awsatuha, yaitu pertengahannya. Wahia rak'atani, dan dia sholat gerhana itu 2 rakaat. Fi kulli rak'atin qiyamani, pada tiap-tiap rakaatnya yaitu 2 kali berdiri. Wa ruku'ani, dan 2 kali ruku'. Fayuhrimu bihima biniyati madzukira, maka takbiratul ihram oleh seseorang dengan 2 rakaat itu biniyati madzukira, dengan niat apa yang telah disebutkan. Summa ba'dal iftitahi, kemudian sesudah membaca doa iftitah, wa ta'awudhi, dan membaca a'udzu, yaqra'ul fatihata, maka ia membaca akan al-fatihah tentu dan surat. Wa yarka'u, dan dia ruku'. Summa ya'tadilu, kemudian i'tidal oleh seseorang. Wa yaqra'ul fatihata saniyan, dan membaca ia akan al-fatihah pada hal kedua. Wa yarka'u saniyan, dan ruku' ia pada hal yang kedua. Summa ya'tadilu saniyan, kemudian i'tidal ia pada hal i'tidal yang kedua. Summa yasjudu as-sajdataini, kemudian sujud oleh dia akan 2 kali sujud. Wa tibit tuma'ninati fi mahalliha bila tatwilin, dan ia mendatangkan dengan tuma'nina pada tempatnya tuma'nina dengan tidak memanjangkan. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Summa rabbana lakal hamdu, kemudian membaca rabbana lakal hamdu fi kulli i'tidalin, pada tiap-tiap i'tidal. Wa in kana yaqra'u fihi, sekalipun ada oleh dia, yaitu membaca oleh dia pada i'tidal ini yang kedua. Fahadhihi rak'atun, maka adapun ini yang dikerjakan yaitu 1 rakaat.
sumayati bi rak'atin ukhra kadzalika, kemudian mendatangkan ia dengan rakaat yang lain yang berikutnya, yakni yang kedua, kadzalika seperti yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Segini tadi ada jamaah bisikin, jangan lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kembali, sholat sunnah itu banyak dalam Islam, begitu banyak sholat sunnah. Dari banyak itu terbagi dua. Ada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Di antara sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah adalah sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan. Sunnatnya berjamaah. Biasa kayak Id, laki perempuan juga ikut laki ngumpul Id, begitu kumpul rame-rame, atau bisa saja perempuan bersama perempuan, laki-laki bersama laki-laki. Salat gerhana matahari, bila matahari, bulan dan bumi sejajar, itu gerhana. Kalau dilarikan pada dunia filsafat, bumi itu gambaran badan kita, bulan itu gambaran cahaya pantulan Nabi, matahari itu cahaya ilahi. Jadi bila bumi ini tidak dapat cahaya, maka gelap. Jiwa ini kalau tidak dapat cahaya, maka jiwa ini gelap. Kita berpikir selagu-lagunya dalam hidup kalau tidak ada cahaya. Bukan saja di akhirat, masih di dunia pun udah rusak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau dalam kitab tafsir Munir itu, pada hari itu, hari kiamat, kami tutup mulutnya, tangannya yang pada ngomong. Ternyata belum kiamat, masih di dunia, kejadian juga. Al-yauma, pada sekarang ini, nakhtimu ala afwaihim, mulut ditutup pakai apa? Iya, pakai masker. Itu bagus, ditutup pakai masker itu bagus. Maksudnya jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong asal ngomong, tapi kurang sempurna. Mulut mau ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangannya ini gatel banget, plung aja di grup WA, tangannya nulis yang kagak. Yang agak si Anu reaktif, gue juga denger begitu, dibawa ke Wisma Atlet, gue denger bener apa kagak, udah langsung aja. Itu banyak orang masuk kuburan disiksa tuh, sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tahajud nggak pernah tinggal.
setiap malam 100 rakaat, dikubur disiksa gara-gara tangannya sarser. Berita yang agak bener menser aja. Itu fakana yamsi binami, kerjaannya menghasut. Itu banyak orang dikubur disiksa, sholat rajin, ngaji rajin, tapi tangannya ini waktu kalimuna ayati, tangannya lampu yang kagak-kagak. Ini tak benar. Baru katanya kayak iya. Jadi sehingga yusoddiqul kadhib, kita percaya sama orang yang bohong. Ini zaman. Jadi repot zaman akhir tuh. Katanya udah iya. Repot. Zaman akhir. Nah, hati kalau kena gerhana repot. Begitu. Jadi gelap kayak bumi, kalau matahari kena gerhana gelap yang ujungnya rusak tatanan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Ke masjidmu yang dekat musola kagak, tapi kalau ke Puri mah CNI Sabtu Minggu nyampe. Kadang ke Paru, Gunung Sindur mau mancing doang nyampe. Kadang musolanya atau masjidnya nyampe, enggak nyampe. Udah kebalik-balik. Hati kena gerhana tuh repot. Ini sedikit filsafat gerhana. Bila bumi kena gerhana, matahari kena gerhana, bumi gelap. Bila orang itu hatinya kena gerhana, maka pola pikirnya gelap. Bisa aja dia bakal nyuruh suruh 3M, dia 17M. Bisa. Gitu. Kebanyakan. Bisa jadi gara-gara kena gerhana. Ini yang harus dipelajari. Taubatlah kita, tidak boleh. Nah, Islam karena ada hakikat, ada tarekat, ada syariat, sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Atqiya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mussilah. Jalan menuju Allah itu ada 3 komponen yang satu sama lain tak bisa dipisah. Untuk bisa menuju ma'rifatullah, ada tarekat, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Maka berbicara terjadi gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita syariat bila terjadi gerhana. Tidak ada cara kecuali kita balik sama Allah, supaya sadar bulan dan matahari ciptaan ada yang ngatur. Maka jangan nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah yang ngatur peredaran bulan, peredaran matahari. Kita kudu balik sama Allah. Cara balik yang terbaik dengan cara kita sholat gerhana. Pertemuan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, sholat gerhana ada 3 cara. 3 cara. Cara pertama sudah kita bahas pertemuan yang lalu, tak beda dengan qobliyah lohor.
Allahu Akbar, baca Fatihah, kuliah, ruku, sami Allah, sujud, udah selesai semuanya, bangun lagi, Fatihah, kulhu, ruku, sujud, tasawuf akhir, salam, dah. Singkatnya kayak kita sebagaimana qobliyah dhuhur saja. Namun ada cara pertengahan. Nah, pertemuan ini kita ngajarin, belajar cara sholat gerhana, apa bulan, apa matahari, pertengahan. Panjang kagak, pendek juga kagak. Maka kita rame-rame datang ke masjid, biasa pakai adzan sholat sunnah berjamaah. Karena adzan ini nih ada dua. Jangan sampai kita salah memahami adzan nih. Kalau adzan buat sholat wajib biasa tuh, Allahu Akbar yang biasa, itu namanya adzan buat sholat wajib, dhuhur, asar, maghrib, bisa subuh tuh, sholat 5 waktu, adzannya kayak begitu yang kita biasa dengar adzan. Tapi kalau buat sholat sunnah berjamaah, baik sholat sunnahnya yang disyariatkan berjamaah atau sholat sunnahnya sih enggak disyariatkan berjamaah tapi dikerjakannya berjamaah, kayak di sekolah-sekolah duha berjamaah atau tahajud berjamaah atau tasbih berjamaah. Ini yang disyariatkan kayak ini gerhana ada. Begitu. Masalah pakai di lagu-lagu atau tidak itu teknis. Adanya kalau yang berjamaah tuh sunat as-sholatu jami'ah rahimakumullah. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Pendeknya as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu namanya bacaan adzan sholat sunnah yang mau dikerjakan berjamaah. Jangan sampai kita sholat dhuhur mau ngimamin, kita jadi imam as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ini orang paham agama, kagak ada ampe palanya botak dia nemu, enggak ada. As-sholatu jami'ah itu bahasa terjemahannya mari sholat sunnah secara berjamaah. Kalau dhuhur itu sunnah apa wajib sih? Masa dirubah dhuhur jadi sunnah? Kan kacau. Kata dia mari sholat berjamaah, namanya mu'arraf, ilmu Arab cocok-cocok, bukan ilmu Arab pelajaran, ilmu kira-kira, cocok-cocok. Nggak ada kalau mau ngimamin tuh sawu sufufakum, itu bacaan imam tok itu aja. Nggak ada bacaan imam as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu artinya mari sholat sunnah secara dhuhur sunnah wajib. Nih bahaya imam itu tuh. Kita jangan biar kata orang tuh sholatnya 15 meter, nggak usah ikut kalau salah begitu.
enggak usah ikut karena salah tuntunannya. Tak ada tuntunannya, praktek mau ada. Kita jangan orang udah ini. Itu as-sholatu jami'atu, adzan, sholat, ada. Kalau dipanjangin kan suka as-sholat. Ayo satu nanti, satu kita ini kan pengurusan makmur. Kenapa as-sholat gitu. Kalau yang sholatnya enak Imam Sudais, kalau kita kan serak-serak bengek gitu. As-sholat li'idil fitri jami'ah rahimakumullah. Itu adzan pakai disempurnain dengan sebutan li'idil fitri. Boleh kalau digituin. As-sholat li khusufil qamari jami'ah rahimakumullah kalau bulan. Kalau matahari as-sholat li kusufi syamsi jami'ah rahimakumullah. Biar sempurna ada. Bahwa nanti kita mau sholat gerhana matahari rahimakumullah, udah ada siap sholat itu ada, baca begitu dilaguin dah, pakai bayati, pakai nahawan, sika, biasanya seperti itu sika, ya sika ya nggak apa-apa, silakan saja itu, nggak apa-apa, boleh panjang begitu. Tapi kalau subuh yang dipanjangannya as-sholatunya, jangan naumnya. Dan as-sholatu khairum minan naum. Jangan. Jadi sholatnya pendek, tidurnya panjang. Ini tidak benar ini. Jadi adzan subuh harus belajar. Harus belajar. Adzan diatur. Adzan kalau adzan telunjuknya dimasukin begini, qomat nggak ada, temu qomat Allah nggak ngaji nih, qomat nggak ada, angkat tangan nggak ada, qomat ada doang yang ada angkat, bukan juga ditaruh di pipi, telunjuknya ditaruh di telinga. Ada dokter namanya THT, tenggorokan, hidung, telinga, suaranya satu. Kalau ditutup kumpul dari mulut jadi kencang, begitu. Maksudnya begitu aja. Tujuannya biar yang di rumah-rumah tahu. Kalau qomat tujuannya yang di masjid ini tahu. Enggak usah pakai begini-begini. Qomat. Ada juga yang dibenerin. Emang nggak boleh? Ya, baru begitu begini aja boleh. Allah. Kalau boleh tangan-tangan situ suka-sukanya. Tapi kan Islam itu artinya pasrah sama ajaran yang diajarkan Nabi. Orangnya Muslim. Pasrah ngikut tuntunan. Nah, sunnah adzan itu yang hilang adalah tarji' itu Nabi sallallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, diam dulu, enggak bunyi, baca syahadat sendiri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru mencap asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Itu diajarin sama nabinya kayak begitu. Kalau kita kan nggak mau ngaji adzan tuh, lihat temen aja, temen begitu adzan sambil garuk-garuk pantatnya, kita nyontoh juga teman kita begitu, kan dilihat tuntunan adzan, ada ajarannya. Tapi sholat sunnah
as-sholatu jami'ah. Rahimahumullah, saudara mau sholat tasbih berjamaah, mau duha berjamaah, walaupun tidak disyariatkan berjamaah, saudara mau berjamaah baca itu. Apalagi yang disyariatkan, sudah baik kita siap-siap sholat. Pertengahannya dan diamalkan oleh para ulama, sholat gerhana ini, kalau gerhana bulan pakai khusuf, kalau gerhana matahari pakai kaf, kusuf. Usolli rok'ataini li kusufi syamsi adaan makmuman lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia aja, bahasa Arab mempuyang apalinnya. Aku niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum Allah begitu. Nih sholat gerhana, pertengahannya diri dalam serakaat 2 kali, diri dalam setiap rakaat 2 kali diri, 2 kali ruku. Begini prakteknya. Adapun imam kalau siang pelan tapi kenceng, ada kaulnya, tapi dalam adab sapi tak kuat karena matahari kenceng kayak Jumat begitu. Ada Anda dijalanin tidak apa-apa, tapi tidak kuat dalam adab, tetap sir kayak dohor. Cuman kalau ngajarin orang, kalau sir orang nggak bisa karena niatnya ngajarin kenceng, nggak apa-apa, masih ada kaulnya begitu. Tapi kalau udah bisa mau pelan, semuanya kayak zuhur, cuman berjamaah pelan, ini maksimalnya kurang ini pada prakteknya. Jadilah kita sholat nih, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat jadi makmum atau jadi imam, kita sendiri-sendiri karena Allah Ta'ala. Allah Nabi Sallallahu Akbar, kata kitab tuh, kita biasa doa iftitah, habis selesai doa iftitah baca a'udzu, jangan enggak karena mau baca Fatihah. Setiap mau baca Fatihah baca a'udzu dulu, mau sholat apa aja a'udzu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Fatihah. Habis baca Fatihah baca suratnya yang biasa diajarkan oleh ulama-ulama. Yang pertama idazul, suratnya idazul silatil ardu zilzalah. Ini surat-surat kiamat, surat takhwif namanya, memberi peringatan, warning. Idazul, sampailah kita وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian ruku, Allahu Akbar, baca tasbih 11 tasbih 11 kali. Habis baca tasbih ruku 11, kita bangun 2 ajarannya, tapi yang utama Sami Allah. Habis ruku nih, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca a'udzu billah, baca Fatihah. Makanya kalau yang ini bingung Sami Allah, yang pertama Allahu Akbar,
Pertemuan yang lalu kami ajarkan begitu. Tapi yang utama Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau bakal jadi bingung, ini ada ajarannya dari nabinya juga. Allahu Akbar. Enggak Sami Allah, diri pertama, ruku pertama, Allahu Akbar. Ada, terserah Bapak ngamalin yang mana, memiliki payung hukum. Meski yang mau tamat Sami Allah, begitu, supaya tidak jadi ribut kalau ada yang Allahu Akbar. Ada dalilnya semuanya. Allahu Akbar, kemudian a'udzu lagi, baca Fatihah itu habis ruku. Jadi ruku, kalau mau saya praktekin sedikit biar jelas, nah begitu. Jadi kita ya cukup nih. Nah kita habis syarayarah Allahu Akbar, baca tasbih 11, udah subhanallah bihamdihi, nah 11 kali. Sami Allahu liman hamidah, ini yang paling bagus. Atau Allahu Akbar, silakan Allahu Akbar, boleh. Ini namanya rakaat 1 diri 2, diri kedua namanya. Jadi rakaat 1 diri kedua itu Sami Allah boleh, Allahu Akbar boleh. Silahkan mana yang mau diamali. Kalau kitab tuh bunyi Syekh Sami Allah. Jadi Allahu Akbar atau Subhanallah hamidah, a'udzu lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, amin. Suratnya wal adiyati, wal adiyati dhabha, suratnya. Habis itu ruku Allahu Akbar, baca apa namanya, tasbih 11 saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau ini mau sepakat nih, habis ini semua ulama sepakat Sami Allahu liman hamidah. Yang ini mah. Kalau yang pertama tidak, ada yang Allahu Akbar, ada yang Sami Allah, terserah begitu. Saudara maaf, kalau ini sepakat Subhanallah hamidah rabbana hamdu, sujud. Itu baru serangan, sujud. Baca tasbih 11, sujudnya 11 kali, 11. Duduk antara 2 sujud biasa, Rabbik firli sampai wa'fu anni, sujud lagi 11. Selesai itu berdiri, baru 1 rakaat. Jadi itu makna tadi tuh, wahiyya rak'atani fi kulli rak'atin qiyamani wa ruku'ani. Salatnya mah 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaat ada 2 diri, 2 ruku. Ini pertengahan sempurna, belum sempurna, belum, baru pertengahan. Ini aja udah panjang ini, 11, belum sempurna. Baca Fatihah lagi, a'udzu begitu Fatihah, waladhdallin amin. Kita baca surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, suratnya Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kemudian ruku Allahu Akbar, baca tasbih 11. Habis ini biasa kayak tadi tuh, mau Allahu Akbar boleh, mau Sami Allah boleh. Mana yang enak menurut saudara? Yang ini Allahu Akbar. Biasanya kalau kami praktiknya pakai Allahu Akbar biar orang nggak bingung, takut sujud doa. Kalau jamaahnya banyak, kalau udah ngaji semua enak. Jadi Allahu Akbar,
baca Fatihah lagi, a'udzu dulu sebelum Fatihah. Fatihah, baca surat Al-Haqqum. Bis itu aja suratnya. Untuk bacaan pertengahan. Kalau bacaan pendek mah surat langganan aja. Kuliah, kulhu. Yang pendek tuh, yang kayak Qobliyah Dohor, udah kuliah kulhu aja. Ini mani semuanya berjurusan dengan berbicara bulan dan matahari. Karena gerhana itu Allah mengingatkan kita tentang semuanya tunduk sama kekuasaan Allah. Idza Zul juga ngomongin kiamat, wal adiyati juga ngomongin kiamat, Al-Qari'atu juga ngomongin kiamat, Al-Haqqum juga ngomongin kiamat, kematian. Itu begitu. Masyayikh kami ngajarinnya begitu suratnya. Artinya surat ini bukan saya yang nyusun, bukan. Waktu ngaji kitabnya begitu, ngaji riyad ini prakteknya begitu. Suratnya, tasbihnya memang 11, ngambilnya tidak 3 biar ada lamaan, meski tidak lama banget. Begitu. Sudah tuh begitu. Jadi kita baca Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah, atau Allah Akbar, baca surat terakhirnya Al-Haqqum. Al-Haqqum baru ruku Allahu Akbar, tasbih 11, Sami Allah, sujud dengan baca tasbih 11, semuanya 11 dipanjangkan 11 sampai kata tasyahud akhir salam. Tuh begitu salam. Ini cara pertengahan. Bila pertengahan ini pengen rada sempurna, artinya sholatnya prakteknya begini, maka habis itu Bilal naik dah. Sebelum Bilal naik, biasa pengurus masjid pakai apa tuh? Apa namanya? Iya, nanggo kayak sorong sodako sebelum khutbah atau sambil khutbah, ya silakan. Biasanya prakteknya begitu. Innallaha malaikatahu Nabi bangun itu si itu imam apa tuh namanya, enggak doa imamnya habis salam tuh, enggak doa, entar doanya di sono tuh. Kayak id kan enggak doa tuh. Jadi udah selesai, innallaha si Bilal, lalu kemudian khotibnya naik, khotib sholat gerhana, ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk. Kan kalau Jumat mau adzan kedua ya, kalau ini bukan adzan, doa tadi, doa sholat yang belum doa sebisa dia dah doanya begitu, doanya begitu, terserah. Atau kayak Allahumma Islamul muslimin, terserah. Atau doanya ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswad, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'awat, Allahumma arhamna waltuh bina wahfadna wansurna wa farrij anna wa anil muslimin. Dia doanya minta Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta, atau apa aja dah terserah. Takut itu doa si Bilalnya nih dah. Selesai doa, duduk, khatib mulai alhamdulillah. Begitu praktek.
Kalau kita nggak praktekin, hilang ajaran agamanya. Nanti acak-acakan. Sholat id itulah muncul orang waktu hamil ngumpet di kolong ranjang, takut anaknya hitam. Udah tahu babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, dicurigai. Ini karena tuntunannya enggak dipakai, begitu pakai. Sholat itu, sholat gerhana kayak begitu. Kalau kita pengen jadi khotib, materinya apa? Angkat masalah taubat, pentingnya taubat kepada Allah. Terangkan tentang peristiwa gerhana di zaman Nabi, begitu, dan bagaimana praktek Nabi dan anjuran Nabi. Inilah diantara sekelumit materi khutbahnya dia, biar orang tuh bertaubat. Kalau gerhana tuh tanda kiamat kecil. Kalau enggak balik lagi ini matahari, itu pastikan hari itu kiamat. Jadi waktu kiamat kita lagi ibadah. Itu agama begitu. Mestinya kayak wabah kayak begini tuh begitu. Penguasa tuh, hei masyarakat, ini kita nggak ada daya. Yang kuasa Allah. Adatnya Allah, saudara, kalau masih kita ngandelin otak, ngaku masih bisa sama Allah, akan diterusin penyakit itu terus saja. Allah, ayo sampai kamu sadar yang kudrat itu saya, kata Allah. Kalau masih kita ngerasa mampu, tidak ngaku kita ini butuh sama Allah diturutin, ayo terus sampai kamu merasa tak ada daya. Kalau kita itu merasa tidak daya, arahin sama penguasa supaya ekonomi bangkit, supaya tenang. Ini penyakit dari Allah, yang kuasa ngilangin Allah, kita memakhluk dan kuasa. Ayo dong bantu kami pada doa di masjid, bikin maulid doa bantu sama Allah. Dia mensolawat ke apa yang Anda bisa. Orang Kristen suruh ke gereja, minta sama Tuhannya. Orang Hindu ke pura, minta biar diangkat wabah. Didorong oleh pemerintah. Jangan ditakut-takutin datang ke tempat ibadah. Tambah jauh kita mau, tambah jauh dan tambah repot. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amara ahlahu bis-shalah. Nabi itu kalau ada sesuatu masalah yang memusingkan, dia ajak keluarganya untuk sholat. Ayo sholat. Dagang kita rugi, nutup bisnis kita kayaknya mentok banget, ayo pada sholat. Nabi begitu. Kalau ada masalah, sholat. Malam ayo sholat. Nah, sholat itu doa minta sama Allah. Kalau ada gembok keluaran pabrik A, jangan nyari kuncinya di pabrik B, jangan. Orang bakalan nemu. Kalau gembok ini di pabrik A, kuncinya juga adanya pabrik A. Kalau penyakit ini dari Allah, kuncinya jangan nyari yang lain. Wa ilaihi turja'ul umur, balikin nama Allah. Rame-rame sebisa. Apa caranya dibatasi sesuai pemerintah mau? Ayo dong muslim 50% di masjid doa, pada doa. Kita kayak gak ada Tuhan. Kalau Cina emang komunis, ateis, gak ada Tuhan, ngandelin otak. Kita ini muslim, ada Allah.
Kita balikin nama Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, penyakit Allah balikin nama Allah. Orang kalau mati penyakitnya mati, sebab inamnya mati. Ada di zaman akhir orangnya mati, penyakitnya hidup, pergi kemana-mana. Mau bagaimana? Ada yang kayak gitu. Ada. Orang kalau udah mati, inamnya mati, mandiin. Jangan nggak dimandiin. Kalau nggak dimandiin bagaimana? Syahid, bukan begitu. Syahid akhirat. Ada ajarannya. Ini zaman akhir. Masukin ke peti, nggak apa-apa petinya. Makruh doang. Dipetiin tuh makruh. Tapi yang penting ada kiblat, jangan terlentang. Itu orang gak ada agama, wajib ada kiblat. Kitab kecil aja, Sabinatul Najah, Yunbasul Qabru li arba'ah. Sabinah. Kuburan digali ulang 401 gara-gara gak ada kiblat. Gali lagi. Gara-gara gak dimandiin. Gali lagi. Wajib. Yang benar. Ini agama jadi mainan. Ini kita ngaji, ini buat apaan? Ini ilmu Rasulullah kalau kamu diamalin. Ini runtuh semua itu. Dengan ini rusak, seakan-akan keliru ajaran Nabi ini. Silaturahim bawa petaka. Masjid sarang penyakit. Musola banyak wabah. Selamat datangin penyakit. Sekarang ini runtuh semua bangunan yang dibangun. Maka kita yang ngaji harus ini Nabi sifatnya sidik, jujur, nggak bohong. Maka Nabi ajarin ada bencana tuh apa? Ada gerhana matahari, sholat. Minta maaf. Andai terkena bencana gerhana atau kiamat, mati lagi ibadah. Nah kalau mati lagi main sepeda, bagaimana? Lagi mancing lagi, begitu. Ini kan repot. Jadi ini nih pendidikan agama ini kita harus jalani dengan baik. Jalani. Emang repot. Islam itu agama yang punya prinsip yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Itu Islam prinsip. Jadi kalau kita orang dikebalik, yang nggak ada diadain, yang kecil digedein, kacau, tambah takut. Akhirnya nyari jalan sendiri. Inilah yang jadi acak-acak. Walaupun di jalan dilarang kerumunan, jalanan macet. Jadi bagaimana? Emang begitu susah. Karena cara penanganannya ini kalau bisa yang rapi. Adalah yang nasihatin penguasa tuh supaya umat tuh diajak. Ingat Allah. Kita makin ada wabah, makin gontok-gontokan yang agak. Kan pintar penguasa, ada yang terbunuh juga, ditutup rapat, media pun gak boleh nyebarin. Kayak begitu corona, penanganannya. Jangan diomongin. Kalau ngomongin yang mati, mau dari tahun lalu juga banyak dari Sabang sampai Merauke. Banyak nggak kira-kira? Banyak orang mati. Ini habis vaksin, disuntik dari Sabang sampai Merauke. Bakal mati apa hidup terus? Iya mati, betul. Mati nggak ada hubungan sama penyakit. Ingetin itu. Mati nggak ada hubungan sama penyakit. Kedua, mati nggak ada hubungan dengan tua, umur nggak ada. Tua tuh nggak ada. Mati hubungannya cuma satu. Hidup. Siapa yang hidup pasti mati.
Kita hidup gak ini? Iya mati nanti. Jangan mikirin itu, manfaatin sekali itu. Otak mikirin corona, baca WA mulu, share corona, khusuk banget. Yang nge-share tidur. Ya Allah, serem amat ini. Belum kelar, belum teman kita masuk lagi, lebih parah lagi. Ini nih penyakitnya. Jangan, balik ke Allah supaya benar hidup kita ini. Balik ke Allah, gerhana disyariatkan, dibimbing oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salat yang diatur dengan rapi. Dan pertemuan ini cara kedua kayak begitu tuh, satu rakaat, dua diri, dua ruku. Kelak kalau sampai ngalamin gerhana, apa bulan apa matahari, silahkan jalanin kayak begitu. Itu ajaran yang kedua. Nanti ada wasalisuha, ajaran yang ketiga, yaitu akmaluha, paling sempurnanya. Kalau yang paling sempurnanya ini pribadi saya pun seumur hidup enggak, belum. Yang wasalisuha belum, ngamalin belum. Wasalisuha ini benar, sebagai gambaran kitabnya belum dibaca. Rakaat pertama suratnya Al-Baqarah sampai kelar. Iya, tadi kan idazul, ini mau Al-Baqarah sampai rapi. Iya, itu diri pertama, rakaat pertama. Nanti ruku baca tasbih 100. Entar ya pertemuan datang gak ngaji dan iya gak apa-apa, dan terserah. Iya begitu aja jalannya. Tapi paling tidak ilmu tuh kita kudu tahu begitu. Ilmu tuh kudu tahu. Jadi ya dicobain sekali begitu, sesekali. Tapi kalau berjamaah mah kayaknya tinggal imam doang kayaknya. Ditengok sepi kayaknya. Ntar tapi makanya dibagikan yang ketiga oleh yainya. Dan segini aja karena minta biar gak panjang. Barangkali ada yang ditanya atau ada pengumuman? Nggak ada. Nggak ada tak? Ah ya baik, kalau nggak ada kita baca Fatihah.